Halo, selamat sore, sobat-sobat Speaking Corner, Public Speaking Corner. Oke, luar biasa sekali untuk hari ini. Kita ketemu lagi dengan saya, Surya Aditama, dan kali ini acara yang kita tunggu, topik yang kita tunggu, berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman, tujuan dan maksud sebuah acara agenda yang disampaikan semua pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini topiknya menarik sekali, kemudian narasumbernya juga oke dalam bidang pariwisata, bahkan beliau sudah memiliki pengalaman sebagai FOT, Voice Over Talent, kemudian sebagai tour guide. Nah, di sini pastinya akan dibagi nih, akan di-share ilmu dan pengalamannya seperti apa. Kita tunggu dan sambil melihat apakah sudah aktif atau belum Kak Dimas, yang nantinya jikalau ada dari sobat-sobat Public Speaking Corner ingin bertanya atau ingin menceritakan pengalamannya, boleh saja, silakan. Nah, saya coba untuk undang Kak Dimas. Oke. Sambil menunggu Kak Dimas untuk bergabung, topik kali ini tuh luar biasa banget ya untuk sobat-sobat Public Speaking Corner. Sajian spesial skill istimewa dalam komunikasi, pastinya sebagai pemandu wisata itu seperti apa? Apakah hanya dengan berbicara depan pendengar, di depan para penumpang, kemudian mengikuti alur apa yang dikatakan oleh pemandu wisata, atau ada hal lain yang membuat daya tarik tersendiri oleh si pemandu wisata tersebut. Nah, mungkin kalau dari kita sendiri sudah sampai mana kita berjalan-jalan atau sudah sampai mana kita bisa menikmati alam Nusantara. Tapi jangan salah ya. Kali ini benar-benar dalam keadaan kita yang seperti ini di era pandemi, kan kita tidak boleh nih jalan-jalan. Semua melakukan namanya PPKM, pembatasan aktivitas. Ada yang PSBB, ada yang PPKM. Sekarang sudah masuk ke PPKM level 4, belum 5 sampai 10. Kemudian nanti ada PPKM dengan level yang mungkin lebih tinggi lagi. Nah, tapi jangan sampai meskipun ada PPKM, kemudian aktivitas kita terbatas, jangan sampai daya cipta, kreativitas kita, produktivitas kita menurun. Harus tetap kita jaga, harus tetap kita bina, lestarikan, sudah seperti melestarikan alam. Bukan. Jadi yang dimaksud sini itu bagaimana cara kita untuk tetap mendidik diri kita menjadi disiplin. Disiplin dalam arti kreatif untuk produktif, untuk bisa menjadi pribadi yang punya growth mindset, jangan sampai menjadi kaum yang rebahan. Karena kita sudah masuk ke level atau era revolusi industri. Benar ya? Oke, untuk yang ingin bergabung yang pastinya nanti bakal seru-seruan atau ingin tanya dengan Kak Dimas, sambil menunggu undangan Kak Dimas, untuk hari ini tuh benar-benar suasana yang mendukung dan background di belakang saya benar-benar nuansa alam bisa kita nikmati. Tapi bukan berarti saya pemandu wisata. Bukan berarti saya juga sebagai penikmat dan pecinta alam. Tapi pada dasarnya saya juga menikmati nuansa alam agar apa yang kita bisa nikmati, apalagi dengan kesibukan kita yang super padat, dengan kesibukan kita yang luar biasa, banyak. Di samping itu juga kita harus bisa untuk recharge, refresh, berkembang, betul dengan kata Kak Dawa,
Oke, untuk Kak Dapat, sudah ada pertanyaan di awal sesi kita. Cara biar tetap berkembang setiap harinya, Bang. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Sambil menunggu Kak Dimas, tepat pukul 2, mungkin sambil menunggu sinyal on juga. Untuk Kak Dava, menjadi pribadi yang berkembang itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita, Kak. Apakah kita benar-benar punya tujuan, fokus yang seimbang? Nah, mungkin apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan di hari esok. Contoh nih, seperti saya saat ini, bagaimana caranya meskipun saya tidak tahu dalam dunia atau bidang pariwisata ataupun dalam bidang industri teknologi, tapi bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan, menyelaraskan apa yang kita ketahui. Nah, semuanya akan kita kupas dengan sajian-sajian yang pastinya nanti akan bisa membantu Kak Dava, bagaimana caranya untuk berkembang. Oke, di sini Kak Dimas sudah bergabung, semoga bisa memberikan manfaat, memberikan atmosfer vibes yang luar biasa, bisa membantu sobat-sobat Public Speaking Corner lebih berkembang. Betul ya, Kak Dimas? Oke, kita undang Kak Dimas dulu hari ini, luar biasa. Nah, oke. Assalamualaikum, Kak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Bagaimana kabar di Lampung? Alhamdulillah sehat, Kak Dimas. Sehat ya, Kak Dimas ya? Keluarga bagaimana, Kak Dimas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Oke. ini kebetulan lagi salah satu anggota keluarga ada yang lagi isoman begitu. Oh, begitu. Jadi, apapun yang Ya, terjadi oleh Kak Dimas, yang pasti tetap sabar, Kak ya. Kita tidak pernah tahu apapun amin yang amin ya rabbal alamin. terjadi dengan diri kita. Tapi dengan Kak Dimas, Ya, bagaimana? Apakah sehat kan? Tetap bisa alhamdulillah, menjalankan alhamdulillah. tetap bisa menjalankan aktivitasnya hari ini dengan nuansa yang meskipun salah satu di keluarga kita terkena musibah atau bencana, ya kita harus tetap tegar, sabar gitu kan. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah, insyaallah. Hari ini aktivitasnya apa saja nih, Kak Dimas? Ya, full di rumah saja, full di rumah dalam artian ya memang kalau sebagai pemandu wisata mungkin lagi tiarap ya, istilahnya lagi tiarap karena ada perpanjangan Iya. PPKM. Sebenarnya Oh kalaupun iya. kemarin kalau tidak diperpanjang, mungkin kemarin sudah ada trip yang bisa saya lakoni begitu. Tapi karena diperpanjang, ya udah kita lanjut tiarap lagi dulu. Oh begitu. Jadi Seperti itu. ada Mhm. ini, Pak. Jadi caranya juga bagus ini ya, Kak Dimas ya. Jadi biar kita bisa istirahat juga karena kondisinya juga mungkin sudah levelnya semakin tinggi. Begitu, Kak Dimas ya. Tapi bukan berarti Ya, memang meskipun kita tidak Ya, memang ya, kita tidak menyangka ya kalau apa namanya kondisi seperti ini, apalagi kalau di Pulau Jawa khususnya juga di Malang gitu ya. ya, Itu tiap hari yang suara sirena ambulan itu kan kadang kalau psikis kita ya sedikit sedikit banyak terganggu lah kalau kita dengar suara ambulan lewat seperti nah itu iya dan itu tiap Kak. Jadi hari kan, pasti ada jadi sama saja Kak ya. pengumuman-pengumuman. Setiap hari ada yang Iya, sama. meninggal, Kak Dimas ya. Betul, betul seperti Nah, itu. berarti sama dengan daerah saya juga ya, bahwasannya apa yang kita dengar seperti ambulan, kemudian berita yang kita lihat sebenarnya mempengaruhi psikis psikologi kita ya. Ya, betul, betul. Nah, semua jadi tergantung diri kita untuk mendetoks atau memfilter berita-berita yang kita serap, kemudian apakah itu hoax atau bukan, yang jelas kita tetap jaga diri, jaga imun, jaga iman, kemudian kita Mm-mm. bisa berdoa dan mengaminkan apa yang kita harapkan agar tetap terjaga Iya. stamina kita ke depannya. Seperti itu, Kak Dimas ya. Ya, betul sekali. Yang pasti kalau kita mau berpikiran positif ya kita anggap setiap ada suara ambulan lewat Iya, itu kita diingatkan ya, istilahnya diingatkan dan kita patut bersyukur bahwa kita masih iya. bisa mendengar ambulan itu dan Oh, bukan ada di betul. dalam ambulan itu kan istilahnya seperti Iya, itu ya. betul. Kita patut Iya, bersyukur masih diberi umur panjang, masih diberi waktu
masih diberi kesempatan. Masih Jadi bisa istilahnya masih ya bisa untuk memberikan waktu memperbaiki kita, kesalahan-kesalahan. betul, Ibarat, berkontribusi dengan sosial masyarakat, ya kan? ya ya Tidak ada tidak ada seperti itu. tidak ada salahnya untuk berbuat baik dengan sesama. Nah, begitu kayak. Ya, ya. Nah, masalah saat ini yang pasti sangat berdampak dengan keadaan kita, terutama ekonomi dan sekeliling kita. Nah, ngomong-ngomong masalah ekonomi, kan, Kak Dimas ya, topik kali itu benar-benar membuat saya penasaran bahwasannya dunia pariwisata ini kan luas, Kak Dimas ya. Apalagi Kak Dimas sebagai pemandu wisata, mungkin ada nggak Kak Dimas kaitannya dengan nuansa atau keadaan alam yang membuat diri kita tuh terpacu untuk menjadi pemandu wisata. Karena kan bekal untuk menjadi pemandu wisata itu kan nggak hanya modal skill ngomong doang, nggak hanya modal kita berkata-kata mengantarkan penumpang atau menunjukkan bahwasannya ini loh suatu tempat yang dimana kalian bisa kunjungi dan tempat itu menarik. Jadi kita tidak hanya menunjukkan. Nah itu apakah ada hubungannya dengan nuansa alam di mana kita terpacu atau tergerak untuk mendorong, memberikan arahan kepada para pendengar kita menjadi pemandu wisata. Nah, itu bagaimana kalau Kak Dimas? Ya, apa ya? Kalau mau dibilang awal ketertarikan ya menjadi pemandu wisata. Kalau sebelumnya kan saya aktif di media radio, Ya, jadi penyiar, kemudian juga jadi reporter. Kemudian ada satu saat, jadi kalau misalkan singkat cerita, jadi iya, eh, salah satu travel yang biasa saya, kan kebetulan dia salah satu ketua asosiasi saat itu, asosiasi pelaku pariwisata di tempat saya di Kota Batu. iya. eh, Dia waktu itu tiba-tiba membutuhkan, dia mendapatkan order sekitar berapa orang ya kalau tidak salah itu. Jadi sekitar hampir hampir 2.000 orang. Jadi dia mendapatkan Oh, order untuk memberangkatkan wisata 2.000 orang. iya, 2.000 orang dari salah satu pabrik makanan yang ada di Jawa Timur ini, bahan iya. makanan. Dari situ dalam trip itu sekali berangkat itu langsung 20 bus. 20 Oh, bus. Nah, begitu. Iya, saat itu tidak terpikirkan bahwa waktu itu belum ada asosiasi pemandu wisata di tempat kami. Jadi oh iya, belum ada pemandu wisata. Nah, saat itu travel tersebut berupaya mencari siapa kira-kira yang iya, bisa untuk memandu di iya, atas bus, mengantarkan ke iya, tempat wisata, kemudian dilakukan acara gathering di situ. Setelah iya, dilakukan acara gathering, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, pada saat dia panik mencari guide, nah itu salah satunya yang dihubungi saya. Dia oh bilang, wah begitu, Mas, iya, kan Anda biasanya ini ya keliling di kota, hunting berita, reporter kan otomatis sudah iya, tahu cerita tentang kota. Bisa nggak bantu iya, saya untuk menjadi guide? Saya waktu itu nggak kepikiran. Apa bisa ya saya jadi guide seperti itu? Karena biasanya ya bermodal memang siaran juga, tapi kan kalau kita siaran di radio itu kan siapa yang tidak ada interaksi secara langsung, dalam artian iya kita tidak betul, menatap menatap komunikan kita, tidak menatap iya audiens betul, kita secara langsung. Nah, sementara begitu kita harus berdiri tampil di depan orang, walaupun mungkin orang itu satu bus isinya 50 iya, dengan karakter yang bermacam-macam. Nah, bagaimana caranya kita membawa perjalanan wisata ini menjadi menjadi perjalanan wisata yang menyenangkan buat mereka, iya, yang akhirnya memberikan kesan yang menyenangkan dan kemudian mereka ingin wisata lagi. Nah, itu sebenarnya uh, yang kita harapkan. Jadi ada iya, repeat order dalam artian, wah saya cocok dengan guide ini. Nanti kalau saya kapan-kapan mau mau datang lagi ke kota ini, saya ingin pakai mas ini lagi. Nah, itulah di oh situ begitu, iya, iya, kita berupaya mengembangkan diri kita, skill iya, komunikasi atau skill juga di sini pengetahuan ya, karena iya, betul, tempat-tempat wisata pun juga berkembang cukup pesat. Bulan ini bertambah lagi ada objek wisata baru, 3 bulan ke depan ada lagi objek wisata baru. Jadi di saat kita mungkin saat tidak ada order, saat tidak ada permintaan untuk memandu wisata, itu uh,
kita harus inisiatif untuk datang ke tempat wisata yang baru tersebut untuk melakukan survei, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang biasa kita kerjakan kalau kita apa namanya sambil menunggu order ya, karena order memang tidak tiap hari, tidak kerja tiap hari seperti itu. Waktu-waktu kekosongan inilah, kekosongan waktu di saat menunggu order ini kita manfaatkan betul-betul untuk menimba ilmu, dan itu tidak hanya kita lakukan sendiri, saya pun bersama komunitas saya dari Batu Guide Community. Jadi ada komunitasnya juga ya? Betul, ya, kita ada komunitas namanya Batu Guide Community. Ini kebetulan kaosnya saya pakai, nggak kelihatan ya. Ini kita bersama-sama ya, kita patungan, kita kalau memang misalkan tempat itu dekat, kita naik motor bareng-bareng ke tempat wisata itu, kita cari narasumber yang tepat, kemudian kita menggali informasi itu apabila itu mungkin berkaitan dengan baru saja mungkin ditemukan sebuah candi atau ditemukan sebuah tempat persembahyangan yang barusan ditemukan. Nah, itu kita bareng-bareng ke sana untuk menggali ilmu tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, itu demi apa? Demi kelancaran, dan kadang kita nggak, jangan sampai kita ini pada saat kita membawa tamu, tamunya yang tanya, sementara kita belum pernah datang ke tempat itu jangan sampai terjadi. Oh, begitu. Iya. Karena bisa jadi dia mungkin datang dari Kalimantan, dia sudah explore atau dia sudah datang, di tempat ini ada apa saja ya yang baru. Nah, khawatirnya kalau pada saat dia baru tiba, terus kita sambut, kita berikan informasi, dia menanyakan informasi yang mungkin kita belum pernah ke sana. Nah, itu langkah antisipasinya seperti itu. Jadi kita betul-betul harus update tempat wisata tersebut. Nah, salah satunya untuk keberhasilan perjalanan wisata kita gitu. Nah, dari situlah di saat itu saya mulai tertarik untuk menyemplung ya ke dunia pariwisata. Itu luar biasa sekali tantangannya. Nah, di saat kita mungkin yang di radio itu hanya mungkin membacakan request, membacakan berita, menerima telepon untuk melayani permintaan lagu. Kita menghibur orang dalam artian menghibur mungkin orang yang ditunggu lagu ya kalau di radio. Tapi di saat kita action di atas bis itu, bagaimana caranya orang-orang tuh terperangah. Itu ini saya istilahnya bahasa terperangah dengan informasi yang kita sampaikan. Betul. Nah, sampai pernah ada yang istilahnya terperangah itu sampai menangis, ada pernah. Oh, jadi bercerita gitu, menangis kayak storyteller gitu ya? Dari informasi yang kita sampaikan itu dia wow, seperti kayak gitu. Nah, itu target kita. Nah, dari situ otomatis nanti apabila perjalanan wisata itu berhasil memberikan kesan yang menyenangkan, nah itu nanti akan getok tular Mas ke teman-temannya. Kamu nanti kalau ke Malang, kalau mau ke Batu, nanti digaitin sama Mas ini. Wah, orang ini enak ngobrolnya, ramah, banyak guyon, kemudian informasinya lengkap, bisa cerita sejarah detail. Nah, itu yang kita harapkan. Otomatis dengan begitu kan order datang terus. Seperti itu. Oh, betul. Jadi kita harus bisa membawa diri kita, Kak Dimas ya. Karena kalau tadi yang saya tangkap cerita Kak Dimas itu sungguh benar-benar menarik. Selain kita menjadi storyteller, kita juga bisa membawa diri kita sebagai pemandu guide yang friendly, kindly. Kemudian ada porsi tersendiri. Kalau tadi Kak Dimas biasa membawakan berita dalam siaran. Kemudian kalau di sini Kak Dimas kan harus bisa membawa diri, kemudian membawa penumpang, kemudian pendengar bagaimana supaya perjalanan itu menjadi nyaman. Nah, apakah ada untuk tadi gini Kak, maksudnya kan ada grup nih dari pemandu wisata Kak Dimas ya. Apakah itu ada sosialisasi sebelumnya, observasi sebelum untuk menunjukkan atau menjadi pemandu wisata ke tempat yang akan dituju? Ya, agak putus-putus, Mas. Jadi begini, Kak Dimas, apakah ada observasi sebelumnya untuk tempat yang akan dituju oleh Kak Dimas dengan para grupnya, atau sosialisasi sebelum kita menampilkan ini loh diri kita, bahwasanya
saya akan memandu teman-teman semuanya penumpang untuk bisa sampai ke tujuan. Karena menjadi pemandu wisata itu kan tidak hanya modal berbicara, modal kata-kata, tapi kita juga membawa diri bagaimana penumpang atau para pendengar itu bisa nyaman apa yang kita ceritakan dan mereka bisa menarik, lebih tertarik dan terus memakai pemandu wisata yang tetap begitu. Ya, Apakah ada sosialisasi gitu? Sosialisasi dan observasi sebelumnya untuk tempat yang akan dituju dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu, Kak Dimas. oh ya, jadi istilahnya kalau saya mengistilahkannya lebih ke survei ya, survei Iya, ke tempat survei. tempat yang dituju. Siapa tahu Iya. mungkin ada kebijakan baru di tempat tersebut. Misalkan Oh, jangan-jangan begitu. kita datang ada wahana yang sudah dirubah, itu pasti. Oh, Atau iya. mungkin ada fasilitas yang sudah ditambah. Jadi kita harus update, harus update. Tapi itu kita sangat terbantu dengan media sosial dari tempat wisata tersebut. Jadi kita ya nggak perlulah datang ke sana untuk memastikan, Nah, nggak perlu kalaupun sudah ada informasi dari sosial media dan bahkan kita punya kontak person dari pengelola tempat wisata tersebut iya. itu sudah otomatis ya kita pasti akan komunikasi dengan pengelola dari tempat wisata Iya. tersebut. Misalkan Mbak, Mas, nanti minggu depan saya bawa tamu 50 orang atau 100 orang, 2 bus. Apa ini yang baru di sana? Itu biasa kita komunikasi seperti itu. Nanti saya datang ke sana sekitar jam sekian. Istilahnya kita juga Iya. bisa sambil apa istilahnya booking tiket. Nah, sambil booking tiket sambil kita menanyakan update dari tempat wisata tersebut. Nah, sebenarnya kita lebih yang kerja keras saya sebagai pemandu wisata dalam masa pre-tour. Jadi sebelum tour itu dilaksanakan, itu Iya. kan ada masa pre-tour, kemudian saat tour dan pasca tour. Nah, pre-tour itu yang harus benar-benar saya fokuskan adalah siapa tamu kita, siapa tamu Oh, kita. Nah, begitu. ini salah Iya. satu yang menentukan supaya tamu kita perjalanan wisata kita itu Iya. berhasil. Ya alhamdulillah, alhamdulillah dengan adanya kita ini ya, saya membiasakan diri untuk betul-betul melihat siapa tamu kita. Ini rombongan apa ini? Rombongan kantorkah? Dari satu instansi pemerintahkah? Iya. Atau mungkin dari suatu corporate perusahaan? Apakah Iya. semuanya ibu-ibu? Atau mungkin banyak bapaknya? Atau banyak anak-anaknya? Atau 50-50 gitu? Ada ibu, ada bapak, ada anak. Nah, dari situ kita bisa menentukan gaya komunikasi atau style komunikasi kita pada saat nanti kita action di atas bis seperti itu. Uh, ter Oh, begitu. uh, Iya. ya termasuk pasti kita harus memiliki apa ya kita harus memiliki banyak ice breaking ya ice Oh, breaking itu iya sangat benar. diperlukan untuk karena kita harus tahu kita harus memposisikan diri kita sebagai tamu kita Iya. dalam artian di sini kita harus tahu kapan tamu kita kira-kira dia kecapean kapan tamu kita otomatis misalkan dia baru datang dari satu daerah dengan menggunakan pesawat atau mungkin dengan menggunakan bus atau mungkin dengan menggunakan armada yang lain. Nah, itu kita harus kira-kira memposisikan diri kita seperti tamu kita. Kira-kira tamu kita lagi capek enggak nih? Nah, itu dari pada saat kita berbicara mulai dari kita greeting, mengucapkan salam, kemudian kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan kru kita, karena saya tidak bekerja sendiri, saya ada supir, saya ada kernet, di bis itu bis pariwisata, kemudian kita juga SOP-nya kita juga harus me, apa namanya menceritakan fasilitas apa saja yang ada di dalam bis itu, dan kita termasuk emergency prepare ya, misalkan Iya. tongkat untuk memecahkan kaca itu ada di mana, terus kemudian untuk yang merasa pusing-pusing itu kalau butuh kantong untuk Iya. muntah itu di Iya, mana, betul. kemudian kamar mandi di mana. Nah, kemudian kita minta untuk misalkan selama perjalanan dilarang merokok dan lain sebagainya. Nah, itu sudah masuk dalam SOP, sudah masuk dalam SOP di saat kita greeting. Nah, sambil itu kita juga bisa lihat menatap mata dari ini ya, tamu-tamu Betul. kita, dia enjoy nggak? Nah, ya, kalau sudah Apa kelihatan yang kita nggak sampaikan gitu enjoynya ya. karena apa? Ya, nggak enjoynya karena apa? Dia kecapean kah? Atau mungkin dia itu
kita harus benar-benar ini ya, benar-benar belajar dengan jam terbang kalau itu memang mempelajari Ya. mempelajari apa mimik wajah mereka itu. Mungkin terus kita coba lempar satu dua ice breaking yang mungkin bisa bikin mereka tertawa seperti itu. Nah, itu juga untuk supaya kita lebih mempererat ya, mempercepat Hmm. SKSD kita lah istilah. Sok kenal Oh sok iya, dekat sok itu kenal sok dekat gitu ya. iya, supaya kita Betul. lebih cepat untuk dekat ya, sehingga nanti apapun harapan saya, apapun perintah dari saya, bukan perintah maksudnya. Misalkan nanti Bapak Ibu, nanti kita di tempat wisata ini eh, kita batasi maksimal 3 jam. Jadi harapan kami nanti jam sekian Bapak Ibu sudah kami tunggu di bis. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan kita meminta ya, Iya, betul. meminta. Kalau meminta mereka untuk menepati waktu, karena kalau mereka sendiri tidak menepati waktu, otomatis perjalanan wisata juga akan kacau gitu. Yang seharusnya jam 1 siang sudah kita menuju ke resto, Iya, makan seperti kayak gitu. jadinya Ternyata tertunda gitu, Kak ya. tamunya ya tertunda, nah itu otomatis akan mengganggu perjalanan. Nah, ngomong-ngomong soal muntah nih Kak, saya jadi punya pengalaman sedikit cerita, Mbak. Jadi, apakah kita gini, apa nggak terlalu ribet bahwasannya Kak Dimas kan sebagai pemandu wisata harus memperkenalkan diri, harus bisa mengkondisikan bahwasannya di dalam satu perjalanan Kak Dimas harus bisa membawa diri bagaimana bagaimana para penumpang itu bisa nyaman, kemudian para kru juga bisa nyaman. Nah, apakah tidak ada kerepotan Kak untuk membagi waktunya yang harus bisa mengkondisikan bahwasanya diri kita? Terputus mas, Contoh, kurang baik koneksinya. oke, jadi begini Kak Dimas, kalau ngomong soal muntah tadi, apakah tidak ada Iya iya. kerepotan? Misalkan begini, kan jadi saya cerita sedikit kalau ada penumpang yang Iya. mungkin sakit atau muntah, apakah sebagai seorang pemandu wisata harus ikut mengurusinya atau bagaimana? Karena saya juga merasa bahwasanya saya menjadi pengawas dalam suatu perjalanan juga atau mendampingi anak-anak begitu. Jadi ada yang muntah, kemudian ada yang sakit. Apa kita ikut mengurusi juga atau ada tim khusus untuk menjaga kesehatan, kemudian membagi konsumsi seperti itu, Kak Dimas, bagaimana? Iya. Oke, jadi itu kembali istilahnya apa sih sebenarnya tupoksi Iya. atau tugas pokok dan fungsi dari pemandu wisata? Iya, sebenarnya ada dua profesi yang mirip ya, ada dua Iya, profesi yang mirip dalam satu perjalanan wisata, yaitu ada tour leader dan iya. ada pemandu wisata. Nah, ini terkadang bukan terkadang ya, lumayan sering. Terkadang pemandu wisata difungsikan double jadi tour leader. Nah, sementara Nah, tour leader ini iya itu. ya ya, pemandu wisata sebenarnya dia hanya fokus pada untuk membagikan informasi tempat apa yang dilewati, tempat apa yang dikunjungi. Nah, sementara untuk tour leader itu dia lebih kepada apa namanya? Itu tadi mengingatkan tamu, Bapak Ibu nanti sampai di sini kita kita wisata di sini dibatasi sampai 2 jam saja. Nanti setelah itu kembali ke bis. Nah, itu sebenarnya informasi-informasi tersebut itu dari pemimpin perjalanan wisata karena dia adalah uh, representatif atau perwakilan dari Iya, perjalanan wisata. Ya, hanya saja terkadang fungsi itu dicampurkan atau menjadi tugas iya, tambahan dari pemandu wisata. Nah, ini makanya uh, dari kalau kita lihat urutan dari guide atau pemandu wisata, nah itu secara lisensinya atau surat iya. izinnya, lisensi untuk masuk di dunia tersebut itu diawali dari pramu wisata muda atau diawali dari pemandu wisata. Nah, itu nanti kemudian kalau memang misalkan sudah punya pengalaman berapa lama, dia bisa naik ke tour leader, pemimpin perjalanan wisata. Jadi istilahnya lebih tinggi lah ininya Iya. jabatannya. Di atas tour leader itu mulai ada lagi namanya tour planner. Nah, itu sudah mengarah mengarah ke Oh, istilahnya iya, ke iya, menjadi menjadi seorang pelaku pelaku bisnis pariwisata gitu untuk mengarah ke iya. travel sebenarnya. Jadi diawali dari tanya dulu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ada
istilahnya kita harus bisa merangkap Kak Dimas ya. Kalau sudah menjadi pemandu wisata dengan keadaan yang tidak diduga-duga, kita juga harus bisa merangkap sebagai pemandu wisata iya, kemudian juga sebagai tour leader juga. Seperti itu Iya. Kak Dimas ya. Dan tidak sedikit memang, apalagi beberapa tamu yang saya bawa, Iya, ya mohon maaf, bukannya sombong, iya. tapi memang ada beberapa Ya nggak apa-apa alhamdulillah, kok, Kak, nggak apa-apa. sempat beberapa kali membawa tamu dalam artian mereka adalah kepala daerah. Oh, luar biasa Ya, ya. dari Oke. Sulawesi, kemudian dari Jakarta, dari ya Sulawesi, Jakarta, Jawa Timur, paling kalau Jawa Timur mungkin Jawa Barat itu mungkin sekelas ini ya, apa namanya, Sekda ya, Oh iya, sekretaris daerah iya ya, betul, itu betul. wakil wakilnya ini wakilnya ya, tapi mereka istilahnya pejabat penting lah, pejabat Iya. penting di ini. Nah, alhamdulillah sudah beberapa kali membawa tamu dengan itu. Nah, mereka membawa tim kesehatan sendiri, mereka membawa tim kesehatan sendiri Oh, jadi begitu. Ya, 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 ya. ya, mereka Nah, membawa tim kesehatan. betul, Tapi bagus sekali. uh, ya, tetapi ini juga Mas, apa namanya, pada saat kita perjalanan wisata biasanya tamu itu juga meminta bahwa di bis kita Ya. atau armada yang kita gunakan itu juga harus lengkap memiliki kotak P3K minimal, atau ada obat-obat tertentu yang harus disiapkan oleh travel ataupun armada itu. Karena memang saya pernah membawa tamu dan Ya. kebetulan ini dari sebuah corporate atau perusahaan yang merupakan perusahaan PMA, penanaman modal asing. Jadi perusahaan luar Iya. negeri sebenarnya. Iya. Nah, itu sangat ketat, sangat ketat. Itu lisensi saya harus diperlihatkan juga hidup atau tidak. Kalau lisensi saya kalau tidak hidup, saya harus turun, harus ganti guide. Salah satunya itu. Kemudian Oh, iya, ya. supirnya juga begitu. Dia lengkap nggak STNK-nya? Dia lengkap nggak ininya, apa namanya, SIM-nya, seperti itu. Dan Iya. waktu itu memang sempat tertunda setengah jam karena di bis itu kurang, kalau nggak salah kurang 2 obat di dalam kotak P3-nya itu kurang Oh, 2 obat. iya. Itu tamunya tidak mau berangkat. Tamunya atau pemimpin pemimpin rombongan dari tamunya itu tidak mau berangkat. Harus disediakan dulu baru boleh berangkat. Nah, itu uh, ini ya disiplinnya dari tamu-tamu yang berasal dari corporate-corporate yang Iya. dari apa namanya, mereka ini asalnya dari perusahaan luar negeri seperti itu. Tidak saya Oh, begitu. sebutkan. Jadi special box Ya, itu berisi obat-obat di mana harus dibutuhkan oleh para penumpang itu, Kak Dimas ya. Bahasanya kalau misalnya kalau ada yang kurang, ya perjalanan pun tidak akan menjadi maksimal. Ya kan, Kak Dimas ya? ya itu mereka punya kedisiplinan yang tinggi lah. Mereka punya kedisiplinan yang Ya, tinggi. Kalau tidak salah ya, salah satunya waktu itu adalah oksigen. Oksigen itu ya sekarang mungkin lagi dibutuhkan ya. Apa ya. namanya, untuk alat pernafasan ya, itu belum ada, belum dibeli. Nah, itu harus ada dulu baru bis itu diperkenankan untuk berangkat. Wah, luar biasa. Bahwasanya perjalanan pun tidak hanya bermodalkan dengan perjalanan yang seperti ada penumpang, kemudian tour guide, supir. Jadi seperti obat-obatan pun konsumsi juga harus dibutuhkan, Kak Dimasnya. Nah, saya Hmm. benar-benar mengenai perjalanan Kak Dimas, pengalaman yang Kak Dimas lakukan, bahwasanya penyajian yang seperti Kak Dimas lakukan tuh benar-benar membuat bahwasannya suatu perjalanan itu tidak hanya bermodalkan bekal seperti obat-obatan, bahwasanya pembawaan diri kita. Nah, kalau dari Kak Dimas sendiri nih, pastinya ada Kak ya, penyajian apa saja nih Kak yang dibutuhkan kita? Bahwasanya berkomunikasi itu tidak hanya kita seperti ngobrol. Mungkin Kak Dimas bisa kasih contoh untuk teman-teman semuanya di Public Speaking Corner. Seperti apa? Untuk penyajian yang istimewa nih, kalau ingin menjadi pemandu wisata yang menarik, bahwasanya kita menjadi sesuatu hal yang digemari oleh para penumpang.
Karena menjadi yang menarik itu tidak mudah, Kak Dimas ya. Bahkan komunikasi kita juga itu menjadi ciri khas akan disenangi oleh penumpang atau para pendengar yang ada di bis. Itu bagaimana kalau mungkin kalau untuk menurut Kak Dimas bisa bantu ya? Ya, jadi yang pasti diawali dengan grooming kita, Mas. Jadi sebelum Iya, kita berkomunikasi, kita awali dengan grooming kita, penampilan kita iya, seperti apa. Eh, saya biasa tampil dengan mungkin kalau memang misalkan nanti ngincang di Instagram itu memang kita biasa tampil di hari pertama itu dengan iya. semacam dalam tanda kutip uniform ya, uniform yang kelihatannya kedaerahan. Nah, jadi Oh, wah iya, ini iya. ya ternyata penampilan dari orang Jawa. Mungkin tamu kita mungkin datang dari Bali atau Iya. tamu kita datang dari Kalimantan. Begitu mereka melihat penampilan kita atau grooming kita dengan menggunakan pakaian yang ada Iya, gaya lokal Jawa, itu mereka mulai timbul ketertarikan di situ. Nah, kemudian mulai dari kita iya, greeting itu tentu saja kita menggunakan bahasa yang sopan ya, iya. kita nggak langsung semerta-merta hai apa kabar bapak ibu. Otomatis kan kita nggak ini Betul, nggak betul. secepat itu ya untuk Iya, mengambil perhatian mereka untuk supaya dekat dengan kita. Ya kita otomatis dengan menggunakan bahasa baku terlebih dahulu. iya, Kemudian, nah saya biasa setiap guide itu pasti memiliki cara tersendiri untuk supaya keakraban itu lebih cepat. Nah kalau saya pribadi, saya pasti sebelum bertemu dengan mereka, saya iya. siapkan dulu parian. Parian ini adalah gaya Jawa Timuran ya, Oh, gaya iya, Jawa iya. Timuran. Ya, eh, menek kelopo, apa namanya, awan-awan nenek kelopo kelopo nih, nah, Oh, jadi iya. seperti itu. Nah itu nanti kita kaitkan dengan nama grup mereka sebagai greeting Oh, kita, iya, iya, iya. nah itu mereka terkesan banget itu cara saya. Mungkin boleh kalau mungkin ada ya teman-teman yang mau mau ngikuti cara itu, terus nggak masalah, dalam artian ini loh gaya khas Jawa Timur. Jadi komunikasi kita memperkenalkan gaya kita welcome ke mereka, kita Iya. menyambut mereka dengan gaya Jawa Timuran, tetap pakai bahasa Jawa, tapi nanti kita Oh, translate. begitu Tapi ya, ya. paling tidak dengan kita menggunakan bahasa Jawa yang umum, mungkin mereka sedikit banyak bisa mengerti. Nah, setelah kita setelah kita greeting seperti itu, kita perkenalkan kru kita, terus kemudian kita kasih sampaikan SOP. Nah, dan pasti kita harus pimpin doa dulu untuk perjalanan kita. Nah, setelah itu kita mulai menceritakan dari awal kedatangan mereka. Awal kedatangan mereka. Jadi kita akan mulai dengan menginformasikan geografis seputar tempat yang baru saja mereka pijak. Iya. Misalkan mereka baru landing di Bandara Juanda. Gitu kita mulai ceritakan bahwa Bapak Ibu naik maskapai apa? Oh, Bapak Ibu naik maskapai ini. Kalau naik maskapai ini berarti Bapak Iya. Ibu tadi mendarat di bandara. Kita mulai ceritakan geografis. Nah, setelah ceritakan geografis, misalkan di Bandara Juanda itu di Iya. Surabaya. Nah, kita langsung masuk ke menceritakan histori. Nah, itu mereka Oh, iya, interest iya. banget. Kita menceritakan tentang histori yang membuat mereka terperangah. Misalkan sebenarnya apa sih asal mula dari kota Surabaya? Nah, kalau kita lihat referensi kan biasanya kalau misalkan di Wikipedia atau apa seperti itu, Iya. eh, atau di YouTube mungkin seperti biasa, Surabaya itu ada awalnya dari Sura dan Baya atau Iya. ikan hiu dan Dan buaya buaya. seperti Iya, itu. betul. Nah, kita tidak boleh 100% istilahnya menyamai informasi yang ada di internet tersebut, karena siapa tahu sebelum kita bertemu dengan tamu kita itu sudah nyari duluan informasi itu. Iya, Wah, saya mau betul. landing di Surabaya nih, saya akan buka-buka dulu. Oh, ini. Nah, nanti jangan sampai mereka menimbulkan kesan bahwa ini si guide ini cuma copy paste dari yang ada di Wikipedia atau mungkin copy paste yang ada di Iya, iya, betul, betul. ini ya. Jadi kita harus punya
punya itu tadi, dengan kita eksplor kota itu sendiri, Kita punya pegangan kita punya pedoman cerita sendiri, Kak ya. yang tidak ada di media sosial. Nah, itu wah ini asik nih, wah ini dia wawasannya banyak. Nah itu Iya, mulai muncul istilahnya, apa ya, istilah pengakuan ke kita, wah ini guide-nya punya wawasan yang luas seperti itu, tidak hanya sekedar terpaku apa yang ada di ini, internet gitu. apa namanya, ada internet seperti itu. Nah kemudian uh, kita mulai ini ya, uh, menyampaikan informasi itu, dan kita lihat-lihat juga karena nanti dari perjalanan dari Juanda menuju ke Malang, misalkan kita ke menuju ke Malang, itu ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam seperti itu. Dan 1,5 jam itu lewat jalan tol aja. Nah, di jalan tol ini kan apa yang mau kita ceritakan? Masa kita mau ceritakan sawah ada di kanan kiri? Nah, kita harus memberikan wawasan-wawasan yang lain. Kita harus memberikan mereka wawasan-wawasan yang lain ya. Sampai kapan? Sampai kita melihat mata mereka. Mereka sudah mulai terkantuk begini, sudah mulai ngantuk, mulai apa. Nah, itu jadi kita eye contact juga perlu, Kak Dimas ya. Betul, sangat perlu, sangat perlu. Dari situ kita mulai bisa memberikan beberapa opsi. Dari situ kita mulai memberikan beberapa opsi kepada mereka. Mereka mau apa ini? Mau istirahat mendengarkan musik, mau karaoke, seperti itu ya. Nah, atau mungkin kita tawarkan mau apa namanya, mau mendengarkan cerita yang lain, kita tetap memberikan opsi pada mereka seperti itu. Nah, eye contact itu perlu banget untuk kita mengetahui seakan-akan kita ini ya, apa sih yang dimau sekarang. Dia mau benar-benar tidur supaya nanti bangun fresh lagi dan bisa melanjutkan perjalanan, atau dia mau apa. Nah, itu harus benar-benar kita perkirakan yang tepat seperti itu. Nah, saya setuju untuk Kak Dimas. Bahwasannya contoh saya juga sebagai pribadi sendiri, kalau mendengar suatu cerita, pasti setiap penumpang itu kan memiliki rasa mood yang berbeda-beda kan. Mungkin pernah nggak seperti Kak Dimas menerima omongan atau komentar, wah Pak, jangan cerita terus dong, bosen sekali, coba nyanyi gitu, nyanyi apa? Apakah Kak Dimas pernah dicoba untuk menyanyi karaoke di dalam suatu bis itu? Bagaimana Kak? Pernah seperti itu? Iya, jadi memang macam-macam ya karakter orang di dalam bis itu, apalagi mereka ini ada yang suka nyanyi, bener, ada yang suka baru datang itu kemudian melihat ada fasilitas televisi besar di dalam bus, kemudian ada mic, ayo nyanyi. Nah itu, tapi mereka pasti akan biasanya meminta itu setelah kita rasa cukup untuk memberikan informasi. Kita sudah timing, misalkan kita berangkat dari Juanda, begitu masuk ke tol, sudah kira-kira sudah nggak ada yang diceritakan lagi, baru opsi itu kita tawarkan kepada mereka. Nah, biasanya yang barisan-barisan belakang ini biasanya mereka, atau mungkin barisan terdepan itu yang biasanya mereka yang duduk di barisan depan itu ya pimpinan mereka gitu ya. Kemudian yang karyawan di belakang. Nah, yang di belakang ini biasanya sungkan gitu, sungkan dengan orang-orang yang ada. Ya, itu apa ya? Seakan-akan sudah terkelompok. Jadi begitu naik ke atas bis itu mereka yang mungkin jajaran kepala bidang atau mungkin supervisor. Nah, itu biasanya mereka menempatkan diri di kursi-kursi bagian depan. Nah, untuk yang karyawan biasa itu biasa mereka tahu diri untuk kecuali kalau itu mungkin mereka divisinya sama. Kecuali kalau itu mereka dalam divisi yang sama, dalam satu ruang kerja yang sama, nah itu biasa membaur sudah. Mereka akan mencari gengnya sendiri-sendiri. Duduk dengan teman ngobrolnya sendiri. Oh, oke. Kak Dimas, mohon izin untuk menyapa teman-teman kita yang sudah bergabung ini. Wah, banyak sekali. Seperti, boleh saya sebutkan Kak Dimas ya? Ada... Boleh. Ini sepertinya teman-teman Kak Dimas juga sudah mulai bergabung dari saya kemudian ada Kak Dafai Kaila, terima kasih. Kemudian ada
Kak Ririn, Kak Fitri, kemudian ada Kak Mister Jail, ada lagi Kak Miss Ari Bagus, kemudian ada Kak, wah luar biasa, Batu Tour Travel. Ada lagi It's Me Baby Boss, ada lagi. Aduh, banyak sekali ini. Mohon maaf tidak bisa disebut satu-satu yang bergabung untuk bisa mendengarkan cerita Ya, pengalaman dan ilmu dari Kak Dimas. Nah, oke Kak Dimas, dari cerita yang dari Kak Dimas sampaikan bahwasanya sebuah perjalanan itu kita dihadapkan oleh penumpang, pendengar yang memiliki mood yang berbeda-beda. Nah, kalau dari Kak Dimas sendiri, kemudian pengalaman, apakah Kak Dimas ada rencana bahwasannya pekerjaan ini nih sesuatu hal yang berguna, menarik, kemudian membawa diri kita untuk berekspresi. Nah, kalau dalam dunia suara, kemudian Kak Dimas kan sebagai penyiar radio. Nah, apakah bisa dikaitkan Kak Dimas, ilmu yang Kak Dimas punya itu kita bawa, kita terapkan ke dalam dunia komunikasi di pariwisata. mohon Nah, maaf, kurang kurang oke, jadi begini Kak tidak Dimas, jelas Mas. nah, Rolling ya, buffering. jadi begini Kak Dimas, apakah sebagai penyiar radio, ilmu-ilmu yang Kak Ya, Dimas punya, pengalaman yang sudah Kak Dimas punya, aspek-aspek komponen itu apakah bisa diterapkan di dalam dunia pariwisata? Bahwasannya seperti dari Kak Dimas bilang, kita berbicara di depan mikrofon dan tidak ada pendengar. Nah, itu apakah ada komponen aspek-aspek yang kita bisa terapkan juga di dalam aspek dunia pariwisata? Karena kan kalau pariwisata kita benar-benar melihat nyata penumpang dan melihat siapa penumpang kita ini maunya seperti apa. Nah, itu apa kita selamanya apa bisa seterusnya menerapkan apa yang kita punya dari pengalaman sebelumnya dengan pekerjaan yang berbeda, begitu, Kak Dimas? iya. Jadi begini, kalau kita eh, jadi penyiar radio ya kita yang kita hadapi hanya sebatas perangkat keras gitu ya, Iya, monitor, mixer, iya, mic. Nah, iya, sementara dalam satu perjalanan wisata, kita setiap perjalanan wisata itu adalah pengalaman tambahan untuk kita. Kita bertemu iya, orang yang model begini, kita bertemu dengan apa namanya grup yang entah seru, entah iya, menggemaskan, entah iya. tidak menyenangkan dan sebagainya. Jadi Mm-mm. setiap perjalanan wisata itu adalah pengalaman baru. Setiap Oh iya, perjalanan luar biasa. wisata itu adalah pengalaman baru. Nah, dari pengalaman itu otomatis kita sudah eh, kita mungkin menemukan beberapa permasalahan atau Iya, trouble. Nah, dari situ dengan sekali kita mencoba untuk menyelesaikan trouble tersebut, nah itu mungkin barangkali bisa kita terapkan di perjalanan wisata yang lain apabila kita menemukan trouble yang sama seperti gitu. iya, Kita ada pengalaman. Nah, tapi kita akan menemukan pengalaman yang baru pasti terus itu. Kadang ada yang mungkin dalam perjalanan wisata ini ada kadang ada plus iya, minusnya dalam artian misalkan dalam wisata yang ini kita sempat mengalami apa kita sudah sampai di iya, satu rumah makan, iya, ternyata rumah makannya belum siap belum siap iya, hidangannya. Wah, itu kan ini banget. Nah, kemudian yang belum lama ini saya alami ya. Ini baru pertama kali. Jadi pada saat perjalanan wisata sebelum iya. PPKM ini kebetulan eh, bisnya rusak. Aduh. Nah itu gimana Bisnya itu, rusak. Kak Dimas? Iya. Jadi untung saja bis itu rusaknya AC-nya. Jadi apalagi kita barusan dari daerah Malang Selatan yang daerah pantai gitu, yang panas. Iya. Nah, kemudian itu bagaimana caranya itu pengalaman baru lagi. Wah, seperti ini bagaimana caranya kita buat job ya, kita buat job. Jadi Oh iya, tiba-tiba muncul bagaimana caranya mereka untuk menikmati panas itu. Bagaimana cara mereka menikmati iya, panas itu, panas betul. bis. Pasti dalam hati juga, aduh, bagaimana ini kok bis ini kok tidak disiapkan sedemikian rupa Iya, supaya tidak sampai freonnya atau AC-nya bocor iya, sehingga tidak sampai keluar. Nah, tapi di situ kita benar-benar pada saat kita duduk atau pada saat kita menunggu
Iya. tamu ini mungkin masih ada di sebuah tempat wisata, kita berpikir harus bikin joke apa ini, kita harus mengapain ini supaya tamu kita, oke lah, sementara mereka melupakan kerusakan bis tersebut. Nah itu dan itu alhamdulillah berhasil dalam artian mereka enjoy walaupun tidak 100% Iya. semua ya. Kita dengan guyonan kita, Iya. dengan guyonan kita. Tapi sambil kita tetap ini ya, kita alihkan mereka. Kalau orang Jawa bilang istilahnya menyelimurkan Oh ya, atau menyelimurkan gitu ya. mengalihkan, Mengalihkan perhatian. mengalihkan mereka supaya tidak merasa panas. Nah, otomatis kita tetap minta ini ya, kita harus mencari jalan keluar. Jadi pada saat itu kita putuskan untuk bis itu pada saat nanti makan siang bis itu harus benar-benar cepat-cepat diperbaiki. Dan setelah itu setelah acara makan selesai, bis itu sudah bisa apa Iya. namanya? Sudah bisa nyala lagi. Nah, itu ya bersyukur banget gitu ya. Nah, nanti dari situ kita kasih joke lagi gitu ya. Bagaimana Bapak Iya. Ibu sudah dingin lagi? Ya, tadi mungkin kita sama-sama merasa seperti apa udang panggang atau gimana. Tapi nggak apa-apa, kita Betul, 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 betul. uh, joke aja ya. Nah, itu yang Iya. mungkin kita perlukan, komunikasi untuk mengalihkan perhatian mereka apabila mungkin dalam satu perjalanan wisata kita mengalami sebuah trouble seperti itu. Iya, luar biasa ya cerita pengalaman Kak Dimas. Nah, Kak Dimas, boleh ya, tolong mungkin bisa nggak kasih contoh memberikan arahan atau memandu sebuah perjalanan. Mungkin bisa kasih contoh kepada teman-teman, sobat-sobat Public Speaking Corner. Begini loh cara saya membantu sebuah perjalanan. Jadi ada perbedaan antara kita tampil di depan panggung, kemudian tampil di tengah-tengah perjalanan. Karena kan kalau di perjalanan kan di bis kan pastinya kan banyak dinamikanya, banyak mobilitasnya, gerakan, belum ada yang nangis, belum ada yang cerita, ngobrol, suara itu bermacam-macam. Nah, itu apakah bisa fokus untuk tetap berbicara depan publik? Nah, mungkin Kak Dimas bisa ya kasih contoh sama teman-teman yang ada di Iya, rumah, yang sambil WFH. iya. Oke, baik. Salah satu bukan destinasi ya, salah satu yang kita bisa ceritakan seputar Kota Malang. Nah, ini misalkan Iya, kita sebut seputar kota oke. Kota Malang. Iya, Nah, baik. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di Kota Malang dan Bapak oke. Ibu ketahui bahwa kalau di Jogja itu disebut atau dijuluki sebagai kota pelajar. Tapi kalau Iya, di Malang ini memiliki eh, sebutan yang berbeda, yaitu adalah iya. kota vokasi, kota Oh, iya. pendidikan vokasi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kanan kiri kita. Nah, jadi dengan itu ya kita langsung meminta mereka untuk mengikuti arahan kita. Bapak Ibu, Iya. Bapak Ibu bisa melihat kanan kiri kita nih, sudah ada kita di area di mana kanan kiri kita adalah bangunan dari universitas atau perguruan tinggi. Nah, di Malang Oh, ini Bapak iya. Ibu, perguruan tinggi ini Semalang Raya, baik itu yang ada di Kota Malang, yang ada di Iya. Kabupaten Malang, ataupun yang ada di Kota Batu, kalau di total itu bisa hampir 100 perguruan tinggi. Nah, salah satunya yang ada di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu, ini adalah Universitas Brawijaya. Bapak Ibu bisa melihat, nah itu gerbangnya unik sekali Bapak Ibu, berbentuk Iya. seperti candi. Nah, Brawijaya ini juga memiliki banyak sekali. Nah, itu apa namanya? Nah, ini Bapak Ibu ada lagi. Di sebelah kanan kita ini adalah salah satu universitas, nggak saya sebutkan. Ada salah Iya. satu universitas. Nah, Bapak Ibu tahu nggak universitas ini beda dengan universitas yang lain? Kenapa? Karena universitas yang ini kebetulan universitas yang jurusannya semuanya adalah untuk universitas Islam. Walaupun Oh, oke. universitas Islam, Bapak Ibu, universitas Islam, tetapi mahasiswanya di sini tidak boleh, atau mereka pada saat kuliah itu Iya. mahasiswanya tidak berjilbab. Mahasiswanya tidak Oh, berjilbab. iya. Datang ke kampus tidak berjilbab. Nah, yang boleh mahasiswi. Oke, 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 oke. Ya, itu Oke, salah satu luar contohnya. biasa. Nah, di situ mereka merasa di prank, tapi Iya. sambil kita informasi, ini ada Iya. universitas ini, siapa tahu Bapak Ibu mungkin nanti kalau anaknya sudah besar mau Iya. sekolah,
lulus sekolah mau kuliah bisa dikuliahkan di Malang. Kenapa memilih Malang? Karena di Malang itu salah satunya biaya biaya pendidikannya relatif murah, biaya hidupnya murah. Bayangkan Ibu kalau di tempat Ibu mungkin ayam geprek dengan nasi, es teh itu mungkin harus mengeluarkan berapa? Di sini 10.000 sudah dapat nasi, ayam geprek sama es teh. Nah, itu salah satu salah satu contoh. Jadi kita memberikan contoh. Secara tidak langsung kan kita, jadi kita promosi. bahasanya memberi kata kiasan, mempromosikan suatu tempat, kemudian memberikan suatu humor, guyon sama penumpang gitu kan Mas ya. Jadi memberikan prank agar itu mereka tidak bosan gitu ya. Tapi memang betul, betul sekali Kak Dimas, bahwasanya kita juga nggak hanya jadi seorang pemandu wisata yang dengan gaya kita harus menjelaskan ini loh tempat sebuah pariwisata yang patut dikunjungi, yang bisa kita nikmati pesona alamnya, kemudian tempat-tempat perkuliahannya, perkantorannya. Jadi tidak hanya menjelaskan, jadi kita juga harus bisa membuat diri kita sebagai storyteller, pelawak, kemudian menghibur mereka. Begitu juga Kak Dimas ya. Tapi soal bahasa pengalaman Kak Dimas ya, sampai sekarang masih berjalan Kak ya, karena mungkin keterbatasan waktu dan tempat, karena kita juga masih PPKM Kak, begitu Kak Dimas kan? Betul. Nah, yang makanya jelas ini apapun kalau yang boleh terjadi, dikata, gimana Kak Dimas? Ya kalau boleh dikata ini, kalau boleh dikata teman-teman pelaku wisata memang sedang menjerit begitu. Oh. Menjerit dalam artian mereka sampai secara simbolik itu mungkin menaikkan bendera putih atau tanda menyerah atau seperti apa. Karena tidak bekerja seperti itu. Benar Pak ini Kak Dimas ya, bahwasanya di era saat ini benar-benar menguras hati, menguras pikiran, menguras kesabaran. Jadi bukan berarti kita juga tidak punya pekerjaan, bukan berarti kita pengangguran, tapi ya benar-benar apapun yang kita lakukan saat ini membatasi semua aktivitas kita untuk bisa berkarya. Tapi bukan berarti kita stop untuk berkarya, stop untuk bekerja. Ya kan Kak Dimas ya? Nah, betul. Tetap semangat, kita tetap bisa semangat. berjalan. Bisa berjalan, tetap bisa melakukan aktivitas apa yang ada di depan mata kita. Begitu ya Kak? Betul. Kita bisa mengikuti aturan, maksudnya dalam artian kita tetap bisa mengikuti prokes lah. Dan itu akan menjadi tugas kami sebagai pramuwisata untuk menjaga agar tamu-tamu kita itu patuh pada prokes. Misalkan selama perjalanan kalau bisa tidak membuka masker. Saya pun juga pada saat tampil di masa PPKM ya mau tidak mau memang harus menutup separuh wajah dengan masker, walaupun itu mungkin mengurangi hospitality ya, istilahnya mengurangi hospitality kita, keramataman kita dengan menutup mulut. Nah, tapi setidaknya dengan gaya komunikasi kita yang tetap bisa memberikan humor, tapi humor informatif, itu tetap nyaman, menyenangkan perjalanan tersebut. Luar biasa, seru sekali ya cerita pengalaman, sharing ilmu dari Kak Dimas. Nah Kak Dimas, nggak terasa nih waktu, padahal kita ngobrol, saya pikir tadi waktunya. Dan mohon maaf sekali Kak Dimas, jadi mengganggu Kak Dimas dan keterbatasan waktu. Nah, sebagai closing statement nih Kak Dimas, sebagai penutup bisa nggak tolong bantu kasih trik atau tips khusus bagaimana supaya menjadi pemandu wisata yang asik, menarik, kemudian bisa menjadi fans atau bisa jadi digemari oleh para penumpang gitu, menjadi penggemar. Nah, disukai agar tetap bisa, bahasa intinya kalau bahasa Jawanya payu. Ya. Tetap payu, tetap dapat yang memesan atau dapat bookingan. Saya ingin booking Kak ini, Pak ini, Mamas ini. Nah, jadi seperti itu. Apa nih Kak triknya, tipsnya? Boleh ya dibagi ke teman-teman Public Speaking Corner? Silakan Kak Dimas. Jadi yang pasti tidak hanya kemampuan komunikasi saja yang kita miliki, tapi kita betul-betul mengantarkan mereka atau menggiring mereka atau mendampingi mendampingi mereka, dan harus benar-benar ringan tangan untuk misal untuk membantu mereka. Tapi kita juga harus tahu
apa namanya, batasan-batasan kita sebagai pramu Iya. wisata atau sebagai tour leader, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dalam untuk mencampuri mungkin Iya. satu satu dua orang seperti itu. Kita tetap fokus pada tugas kita yang diberikan oleh travel, Iya. kita tepat waktu, tepat sasaran dalam artian ya sesuai dengan schedule dan Iya. ya kita eh, menjadi benar-benar menjadi bagian dengan mereka, tidak terpisah, bahwa kita adalah guide, mereka adalah tamu. Kita bisa membaur dengan Iya. mereka sama-sama untuk menikmati perjalanan wisata itu. Nah, dari situ mereka akan menganggap kita friendly ataupun Iya. juga hangat ya. Kita memberikan kehangatan dalam artian bukan kehangatan dalam tanda kutip, tapi Iya. Iya. kehangatan, Iya. Betul. kedekatan Iya. dengan Kedekatan mereka, akrab gitu ya. secara tidak langsung menjadi bagian dari grup mereka. Nah, itu nanti akan terlihat pada saat kita melakukan perpisahan. Oh, Perpisahan, iya. Iya. bagaimana mereka menyampaikan ya, ini mungkin apresiasi mereka mungkin antara lain, apresiasi Iya. mereka misalkan mungkin memberikan tips tambahan misalkan Oh kayak iya, begitu, itu yang cari itu. memberikan ya. Itu Nah, yang itu dicari tidak itu. kita tidak pungkiri. Iya, benar-benar Kak. Maksudnya memberikan tips tambahan atau paling tidak mereka ya mengapresiasi kita, dan saya punya kebiasaan untuk meminta testimoni mereka, apapun dari, mungkin bisa dilihat di Instagram saya itu, Ya. Instagram saya yang lain tuh ada apa, guide wisata Batu Malang atau guide wisata Iya. Malang Batu. Itu Nah, sebenarnya Instagram kalau saya yang khusus IG temani utamanya yang wisata. ini Kak ya, Suara Mas Dimas. Oh ya, Ya, mau kasih pesan jangan lupa follow IG-nya Kak Dimas @suarai Kak Dimas gitu ya. Jadi bisa tahu nih Suarai Mas semuanya. Dimas. Suarai Mas Dimas gitu ya. Oh ya, salah berarti Kak ya. Ya, Oke. ya, Suarai Mas Dimas itu dalam artian bisa dibaca Iya, suarai Mas Dimas atau suaranya saya, iya. atau suara emas Dimas. Suara emas maksudnya, karena Iya, ya kita juga suara emas. membranding diri sebagai Iya. voice over talent seperti itu. Iya, betul. Sip, sip, sip. Oke, luar biasa sekali Kak untuk sharing ilmu hari ini. Untuk hari ini Ya, terima kasih terima banyak Kak kasih juga, Dimas sudah sama-sama. mau direpotkan, sudah mau disibukkan, sudah mau diganggukan. Kita bisa sambung lagi lain waktu, bisa kita undang lagi Kak Dimas ya untuk berbagi. Mohon maaf misalkan kalau Ya, ada insya Allah. kata-kata Dengan atau senang perilaku hati. yang kurang berkenan, mohon maaf sekali Kak Dimas ya. Sampai ketemu di Sama-sama, terima lain kasih. kesempatan. Salam untuk keluarga Ya, di rumah, sukses. sehat selalu, sukses untuk Kak Dimas ya. Oke Kak Dimas Waalaikumsalam. boleh klik salam. Terima Assalamualaikum. kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, itu tadi luar biasa sekali berbagi ilmu, pengalaman, sharing luar biasa oleh Kak Suarai Mas Dimas. Unik, menarik, cerdik, excellent sekali, brilian ide-ide yang disampaikan oleh Kak Dimas. Nah, untuk teman-teman, sobat-sobat yang ingin request topik hangat, trending, hot, yang lagi beredar, boleh, atau lagi viral, boleh nih DM kita sampaikan, kita share bareng ilmu yang akan dibahas. Kalau tadi sudah dibahas oleh Kak Dimas mengenai dunia pariwisata, bagaimana caranya kita menyajikan skill komunikasi spesial dalam dunia pariwisata. Oke, saya Surya Aditama, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik yang luar biasa menarik. Sampai jumpa. See you.